Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navarro. Perkenalkan, nama saya Dani. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera semuanya. Kembali lagi bersama segmen Kebara alias kelompok 5 berbicara. Sekarang kita sedang berada di SMP 30 Kota Bandung dan akan menuju ke Polsek Kiara Condong. Kira-kira mau ngapain ya? Boleh dong Navarro kasih tahu. Berhubungan belakang ini kasus korupsi sedang marak-marak terjadi di negara kita, maka tema segmen Kebara kali ini adalah mewawancarai mengenai pendapat anggota kepolisian ada terkait hubungan marak-maraknya korupsi dengan sila kelima Pancasila. Langsung mulai aja yuk segmennya. 1, 2, 3, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMPN 30 Bandung ke Polsek Kiara Condong untuk menanyakan beberapa hal bertentangan dengan korupsi dan juga tugas dari guru kami. Ya, Pertanyaan pertama, menurut Bapak, apakah itu arti Pancasila? Pancasila itu adalah falsafah hidup bangsa, yang mana di dalam Pancasila itu terdapat butir-butir, 5 butir Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mana mengartikan bahwa setiap warga negara harus memiliki agama. Kita ketahui bahwa di negara Indonesia bukan suatu agama, di antaranya ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, dan ada Buddha. Untuk bentuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kemanusiaan itu adalah setiap warga negara sama haknya di mata hukum. Persatuan Indonesia adalah kita harus bersatu bahu-membahu dalam membela atau mempertahankan negara Indonesia itu baik dari serangan luar maupun dalam. Terus yang keempatnya kerakyatan yang adil dan beradab, yaitu jadi harus bersikap ya yang adil dan beradab itu saling hormat menghormati, harga menghargai, kan gitu ya. Terus yang kelima keadilan sosial, jadi di mana setiap warga negara mempunyai hak yang sama yang diatur oleh negara itu sendiri. Jadi di sana di dalam Pancasila itu terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana dari butir-butir itu menandakan bahwa negara kita Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu suku bangsa, bahasa, dan agama, tetapi tetap satu Indonesia. Tuh ya. Terus Untuk pertanyaan kedua, Menurut Bapak, apakah itu arti sila kelima? nah, di yang disebut keadilan adalah yang mana warga negara Indonesia itu semua dapat fasilitas ataupun hasil pembangunan yang diperoleh oleh pemerintah untuk warganya, baik itu dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Umpamanya model salah satu contoh adalah sekarang gas gitu kan ya, bahan bakar itu semua kita harus bisa menikmati hasil bumi, nah gitu kan. Terus dari hasil palawija pertanian, nah gitu. Jadi semua nggak ada blok-blokan apa ini khusus orang kaya atau pondok itu nggak ada. Jadi semua bisa menikmati gitu. Jadi adil untuk rakyat Indonesia dalam artian warga negara Indonesia itu. untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa itu korupsi? Korupsi adalah menyalahgunakan atau menggelapkan dana pemerintahan yang seharusnya dikhususkan untuk pembangunan yang nantinya akan dinikmati oleh rakyat banyak. Pertanyaan selanjutnya, apakah dampak negatif dari terjadinya korupsi menurut Bapak? Kalau dampak ininya juga itu jelas sekali, jelas kelihatan. Yang jelas dampaknya adalah pembangunan itu terbengkalai alias tidak jadi. Sedangkan oknum-oknumnya itu dia akan senang di atas kendaraan orang, dia mau berkaya diri sendiri, kan gitu ya, untuk kepentingan sendiri. Yang mana tujuan pemerintah dan bangunan itu adalah tujuan untuk rakyat. Baik Pak, mari kita lanjut ke pertanyaan inti dari kasus 68 anggota DPR tersangka korupsi oleh KPK. Apakah Bapak menganggap masalah ini penting? Mengapa? Masalah korupsi ini Ya.
Ya jelas penting. Umpamanya kalau yang tadinya tujuan untuk membangun sesuatu untuk fasilitas umum, hari yang seharusnya dibangun, tapi tidak ada, umpamanya sekolah mau dibangun di sekolah itu, tapi sekolah tidak ada karena ada onot itu kan yang membawa uangnya. Ya. Apa jadi yang jadi menderita siapa? Kan masyarakat. Masyarakat. Jelas itu sangat penting sekali karena menyangkut keadilan yang tadi ya dalam meliputi Pancasila itu kan dalam Ya, keadilannya. Baik, Pak. Selanjutnya. Apakah menurut Bapak masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat Indonesia yang lain? Mengapa? Jelas penting karena seperti Bapak bilang tadi, bahwa tujuan pemerintah mengadakan pembuatan adalah untuk warga masyarakat. Ya, jelas penting kan warga yang dirugikan, masyarakat yang dirugikan, yang seharusnya menikmati prasarana dan sarananya, jadi tidak bisa karena ada oknum yang melakukan korupsi ini. Kebijaksanaan apakah jika belum ada yang harus dibuat untuk menangani masalah ini? Untuk kebijakan ini, pemerintah sudah membuat kebijakan, yaitu dengan adanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, apakah tujuan pemerintah sehingga mendirikan suatu KPK ini adalah tujuannya itu untuk memberantas atau menghukum orang-orang, oknum-oknum yang melaksanakan korupsi. Jika memang kebijaksanaan untuk menangani masalah itu sudah dibuat, apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? Keuntungannya adalah dengan adanya lembaga ya Komisi Pemberantasan KPK itu dapat menekan atau memberikan efek jerah kepada oknum-oknum yang akan melaksanakan korupsi ini. Karena apa? Di sana kan udah jelas setiap undang-undang atau ini mempunyai sanksi-sanksi hukum yang harus dilaksanakan oleh si pelaku atau si koruptor tersebut. Dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah ini. Informasi Indonesia khusus masalah korupsi adalah jelas ya tadi di KPK itu, tadi lembaganya atau badan yang mengawasi KPK tersebut, di mana kita ketahui bersama bahwa KPK juga mempunyai petugas-petugas yang khusus menangani masalah korupsi ini. Karena korupsi di Indonesia sampai saat ini sulit diberantas. Untuk diberantas tidak ya, dalam artian tidak sulit, cuman karena yang namanya korupsi itu kan orangnya nggak diem ya. Mari kemana-kemana nggak ada yang menetap satu tempat. Nah, itulah yang membuat sulit itu. Makanya untuk mempermudah ya dan untuk meminimalisir para koruptor itu sehingga pemerintah melaksanakan atau membuat komisi KPK itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tujuannya adalah untuk mencari atau mengejar pelaku-pelaku atau koruptor yang telah merugikan uang negara. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana upaya maksimal yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat agar korupsi yang telah membudaya ini dapat diberantas di Indonesia? Nah, untuk meminimalisir korupsi itu, jadi mungkin pemerintah harus ketat ya dalam melaksanakan pembangunan untuk warga masyarakat. Kalau hari ini untuk pemerisaannya, gitu kan ya, untuk pengawasannya, gitu kan, untuk ininya apa barang dari mana lah, pokoknya harus lebih ketat dalam proses pembuatan atau bangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Baik Pak, terima kasih Pak atas segala pendapat dan informasi tentang korupsi di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Kami pamit dan sekali lagi terima kasih Pak. Kita sudahi saja segmen kebaran kali ini yang berkasus korupsi. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Bilas muka gosong gigi evaluasi. Tidur sejenak menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihat
esok hari